Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Mahasiswi Gantung Diri Menjelang Pernikahan, tapi isi surat terakhirnya bikin semua orang terdiam. Besok harusnya aku jadi pengantin. Tapi malam ini, aku pamit dengan cara yang paling sunyi. Semua orang mengira ini cuma kisah klasik tentang cinta yang kandas. Tapi tidak ada yang menyangka, seorang mahasiswi cantik, pintar, dan terkenal aktif di organisasi kampus, ditemukan tergantung di kamarnya tepat H1 sebelum pernikahannya. Ibunya menjerit histeris. Calon suaminya pingsan di depan pintu rumah. Tapi bukan itu yang bikin semuanya geger. Sebuah surat tangan ditemukan di meja riasnya. Ditulis rapi dengan tinta biru. Isinya langsung viral dalam hitungan jam. Bahkan nama almarhumah jadi trending di semua medsos. Aku lelah berpura-pura bahagia. Aku dipaksa menikah dengan pria yang kupanggil paman sejak kecil. Dunia langsung meledak. Semua menuduh keluarganya. Netizen geram. Tapi satu hal yang bikin semua orang benar-benar bungkam adalah halaman terakhir surat itu. "Ma, ayah, aku tahu ini bukan salah kalian. Tapi kalian terlalu sibuk menjaga nama baik, sampai lupa menjaga anakmu sendiri." Dan saat semua orang menyalahkan perjodohan, tekanan keluarga, bahkan sistem patriarki, seseorang muncul membawa video rahasia dari laptop almarhumah. Video yang mengungkap pelaku sebenarnya, dan bukan siapa-siapa yang kita duga selama ini. Kalau kau kuat mental, jangan pernah skip detik terakhirnya, karena justru di sanalah rahasia tergelapnya dibuka. Jangan cuma jadi penonton. Kadang yang terlihat kuat pun menyimpan luka paling dalam. Tonton sampai akhir, karena kisah ini bisa saja terjadi di sekitarmu. Gimana kelengkapan kisahnya? Tonton sampai akhir, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Pagi itu, kota Bandung diselimuti kabut tipis. Suasana kampus sepi, sebagian besar mahasiswa sudah libur menyambut akhir semester. Tapi di sebuah kamar kos 2 lantai di daerah Dago, sesosok tubuh tergantung diam, mengenakan piyama biru muda dengan motif awan. Tangannya masih gemetar, seperti baru saja melepaskan dunia. Namanya Ayu Wulandari. Mahasiswi tingkat akhir, aktif di organisasi kampus, sering memenangkan lomba debat, dan baru seminggu lalu sempat diwawancarai stasiun televisi lokal karena prestasinya. Semua orang mengenalnya sebagai gadis ceria, pandai, dan punya masa depan cerah. Di kamar itu, tak ada suara tangis. Hanya bunyi jam dinding yang terus berdetak. Dan gaun pengantin berwarna putih gading tergantung di sudut ruangan, lengkap dengan veil panjang dan mahkota kecil yang belum sempat dicoba. Pukul 8 pagi, pemilik kos mendobrak pintu karena curiga Ayu tidak merespons panggilan sejak semalam. Begitu pintu terbuka, jeritannya membuat warga berlarian. Semua handphone merekam, beberapa siaran langsung, dan dalam waktu 1 jam, berita tentang mahasiswi cantik yang gantung diri menyebar kemana-mana. Tapi bukan kematiannya yang membuat semua orang diam membatu. Di meja riasnya, ada sebuah surat setebal 5 halaman, ditulis tangan, dengan kertas berlogo kampus. Judulnya cuma 1 kata. Maaf. Surat itu langsung viral. Isinya bocor ke media sosial. Dan kalimat pembuka surat itu membuat siapapun yang membacanya bergidik. "Besok harusnya aku jadi pengantin. Tapi malam ini, aku pamit dengan cara yang paling sunyi." Ibunya meraung di depan kamar jenazah, berulang kali pingsan. Calon suaminya, Randy, seorang pemuda mapan dari keluarga terpandang, duduk mematung tanpa suara. Sementara ayah Ayu sibuk menjawab telepon dari wartawan, polisi,
dan kerabat jauh yang tiba-tiba muncul membawa simpati yang telat. Polisi menyatakan tak ada tanda kekerasan. Semua barang masih lengkap. Tapi ketika surat itu dibaca oleh pihak keluarga, isi halaman ketiganya mengubah segalanya. Aku dipaksa menikah dengan pria yang kupanggil paman sejak kecil. Ma, ayah, kenapa kalian tega? Kenapa semua demi nama baik keluarga? Dalam sekejap, dunia Ayu terkuak. Di balik senyum manisnya, ada luka yang menganga. Bukan hanya dari tekanan pernikahan, tapi dari sesuatu yang lebih gelap, lebih kotor, dan lebih kejam. Belum sempat publik mencerna semua itu, akun media sosial Ayu tiba-tiba aktif. Sebuah video berdurasi 47 detik muncul di feed-nya. Isinya membuat siapapun yang menontonnya tak bisa tidur malam itu. Satu persatu notifikasi memenuhi layar ponsel. Akun Instagram milik Ayu, yang sebelumnya hanya berisi foto-foto kampus, mendadak mengunggah video dengan caption pendek. Jika kalian masih menganggap aku salah, tonton ini baik-baik. Dalam video itu, Ayu duduk di depan kamera. Wajahnya pucat, tanpa make up, rambutnya dibiarkan terurai, dan matanya merah seperti habis menangis seharian. Tidak ada latar musik. Hanya suara hujan pelan di luar jendela dan napas Ayu yang tersengal-sengal. Namaku Ayu Wulandari. Aku mencintai hidupku. Tapi aku lebih mencintai kejujuran, dan aku muak dipaksa diam. Suasana seketika mencekam. Ribuan komentar bermunculan. Semua orang terpaku, tak berkedip. Video itu terasa lebih dari sekadar pengakuan. Ia seperti peluru tajam yang ditembakkan langsung ke wajah orang-orang yang selama ini menganggap dirinya gadis sempurna. Selama ini, aku menyimpan aib keluarga bukan karena aku takut, tapi karena aku berharap mereka sadar. Tapi ternyata mereka lebih memilih uang, gengsi, dan kehormatan palsu dibanding anaknya sendiri. Ayu menatap kamera dengan tatapan yang begitu menusuk. Suara di balik video itu seperti suara orang yang telah kehilangan semuanya, tapi tetap ingin bicara sekali saja sebelum benar-benar hilang. Randy bukan pria yang kucintai. Dia bukan orang asing bagiku. Dia, paman sepupu yang dulu sering menginap di rumah. Yang selalu memeluk terlalu lama saat aku kecil. Yang mengancam akan membunuh kucingku kalau aku berani cerita. Seketika, semua orang yang menonton video itu membeku. Banyak yang mematikan layar, tak tahan melanjutkan. Tapi sebagian lain justru menyebarkannya lebih luas, membuat video itu menjadi berita utama di mana-mana. Polisi pun tak bisa tinggal diam. Nama Randy sontak berubah dari calon pengantin menjadi tersangka predator. Namun, sebelum polisi berhasil menelusuri keberadaan Randy, dia sudah menghilang. Mobilnya ditemukan kosong di pinggir tol, pintunya terbuka, dan dompet serta ponselnya tertinggal. Polisi hanya menemukan satu benda kecil di jok belakang, sepucuk surat, dengan bekas darah yang belum kering. Sementara itu, media berlomba menelusuri jejak masa lalu Ayu. Dan dari sinilah babak gelap kehidupannya mulai terkuak. 2 hari setelah kepergian Ayu, suasana kampus berubah mencekam. Bunga duka cita memenuhi lobi fakultas. Foto Ayu dibingkai dengan pita hitam, dikelilingi lilin yang terus menyala. Tapi di balik isak tangis para sahabatnya, tersimpan rasa bersalah yang sulit dihapus. Dita, sahabat terdekat Ayu sejak semester pertama, jadi satu-satunya orang yang tahu sedikit lebih banyak dari publik. Ia membawa sebuah kotak kecil dari kamar Ayu yang disembunyikan di balik lemari pakaian. Di dalamnya ada puluhan catatan harian, beberapa coretan puisi gelap, dan satu flash disk berlabel
Kalau aku pergi, buka ini. Dengan tangan gemetar, Dita menyambungkan flash disk itu ke laptop. Sebuah folder muncul. Isinya, rekaman audio berdurasi beragam, dari 2 menit sampai 1 jam. Suara Ayu terdengar lirih, seolah sedang bicara pada dirinya sendiri di tengah malam. Beberapa file bahkan disertai tangis pelan, seperti seseorang yang berusaha menumpahkan luka lewat kata-kata. Hari ini aku hampir cerita ke Bu Ratih, dosen pembimbingku. Tapi saat aku buka mulut, dia malah bilang aku harus kuat. Katanya semua perempuan pasti melalui ujian sebelum menikah. Katanya aku harus menutup malu keluarga. Dita menangis. Tangannya menutupi mulut, matanya merah menyala. Satu persatu rekaman itu membuka sisi lain dari kehidupan Ayu. Di balik senyumannya, ada tekanan yang datang bukan cuma dari satu arah, tapi dari semua sisi, keluarga, lingkungan, bahkan sistem kampus yang membungkam korban kekerasan dengan embel-embel etika dan nama baik institusi. Yang paling menghantam adalah satu rekaman berdurasi 9 menit 42 detik, diberi nama Terakhir. Di sana, Ayu bercerita tentang malam dia dilamar secara mendadak di ruang tamu, dikelilingi keluarga besar. Aku ingin menolak. Aku ingin teriak. Tapi saat aku lihat ibu senyum dengan mata berkaca-kaca, aku tahu aku kalah. Semua orang bahagia, kecuali aku. Dari rekaman itu pula diketahui bahwa Ayu sempat menemui psikolog kampus, tapi hasil konsultasinya tidak pernah ditindaklanjuti. Bahkan, menurut catatan di jurnal pribadinya, Ayu pernah 2 kali mencoba menyakiti diri, tapi selalu gagal karena mengingat ibunya. Namun cinta itu berubah jadi beban saat ibunya sendiri justru menjadi sosok yang mendesak Ayu menerima pernikahan. Sementara itu, pihak kampus mulai panik. Mereka menutup akses media, membantah segala tuduhan, dan menyatakan akan melakukan investigasi internal. Tapi publik tidak diam. Seruan keadilan untuk Ayu bergema di mana-mana. Tagar suara untuk Ayu jadi trending nomor 1. Banyak mahasiswa turun ke jalan, membawa poster bertuliskan, "Yang gantung diri Ayu, tapi yang harusnya mati adalah diam." Namun, di tengah semua kemarahan dan kesedihan itu, muncul satu nama yang mulai disebut-sebut, nama yang tak pernah disinggung Ayu secara langsung dalam surat maupun video. Tapi dari semua rekaman dan tulisan tangan yang dikumpulkan, nama itu muncul berulang kali, selalu dengan satu kalimat yang sama. Dia tahu segalanya. Nama itu adalah Farhan. Farhan, mahasiswa hukum tingkat akhir, satu angkatan dengan Ayu, dikenal aktif sebagai ketua BM Fakultas dan sering tampil dalam forum-forum advokasi kampus. Sosok cerdas, tenang, dan karismatik. Tak ada yang menyangka, di balik pembawaannya yang elegan, tersimpan peran penting dalam kisah kelam Ayu. Dita yang mulai mencurigai keterlibatan Farhan, nekat mendatangi basecamp organisasi mereka. Ia menggenggam kuat jurnal Ayu, menunjuk satu halaman yang ditulis dengan tinta merah. "Kalau aku mati, tanyakan pada Farhan kenapa dia memilih diam." Farhan saat itu sedang sendiri di ruang rapat, menatap layar laptop. Wajahnya pucat saat Dita melempar jurnal itu ke mejanya. Napasnya goyah, tapi dia tak berkata sepatah kata pun. "Ayu percaya sama kamu," suara Dita gemetar, "tapi kamu malah jadi bagian dari mereka." Farhan menunduk lama, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku tahu semuanya, Dit. Tapi aku pengecut." Dita menahan air mata. Ia tak memberi ampun. "Kamu tahu Ayu dipaksa menikah dengan orang yang pernah melecehkannya. Tapi kamu malah bungkam?"
Demi apa? Jabatan? Citra kampus? Farhan tak menjawab. Tapi dari matanya, terlihat ada luka yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa bersalah. Akhirnya, dengan suara lirih, ia membuka cerita yang selama ini disembunyikan. 4 bulan sebelum Ayu meninggal, Farhan mengaku pernah diajak Ayu bicara di taman belakang kampus. Saat itu, Ayu menunjukkan bukti, fax note, tangkapan layar pesan, hingga hasil pemeriksaan psikolog, semuanya mengarah pada sosok Randy. Ayu meminta satu hal, bantu dia keluar dari tekanan pernikahan. Farhan berjanji akan bantu, akan bicara pada pihak kampus, bahkan akan cari jalan hukum. Tapi semua itu kandas, karena satu malam di mana Farhan dipanggil rektorat. Rektor waktu itu bilang, kalau aku buka suara, bukan cuma Ayu yang hancur, tapi organisasi kita juga. Mereka ancam cabut beasiswaku, Dit. Aku takut. Dita tertawa miris. Dan kamu pikir Ayu nggak takut? Tapi dia tetap melawan. Seketika Farhan jatuh terduduk. Kepalanya di antara lutut, tubuhnya gemetar. Dita meninggalkannya begitu saja, dengan satu kalimat yang menggema di lorong-lorong kosong gedung fakultas. Selamat, kamu baru saja membunuh seseorang yang percaya sama kamu. Malam harinya, video baru muncul di media sosial. Tapi kali ini bukan dari Ayu, melainkan dari akun anonim yang menamai dirinya Keadilan untuk Ayu. Video itu menampilkan cuplikan-cuplikan rekaman CCTV kampus yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Di dalamnya, terlihat Ayu berdiri di depan ruang rektorat, menangis. Dan berdiri di sampingnya, jelas terlihat Farhan. Video berdurasi 1 menit 48 detik itu menampar wajah semua orang. Terlihat jelas Ayu keluar dari ruang rektorat dengan mata sembab, tangannya gemetar, dan tubuhnya limbung. Ia hampir jatuh, sebelum Farhan, yang berdiri di sisi pintu, hanya memandanginya, tanpa bergerak, tanpa bicara, tanpa menolong. Video itu viral. Semua akun kampus, bahkan media nasional, menayangkannya ulang. Tiba-tiba semua orang berbicara tentang korupnya sistem kampus, tentang penindasan korban, tentang Ayu yang disuruh diam demi menjaga nama baik universitas. Namun ada satu hal yang belum diketahui publik, siapa pemilik akun Keadilan untuk Ayu yang menyebarkan video tersebut? Dita menyimpan kecurigaan. Ia kembali mengacak kamar kos Ayu, hingga akhirnya menemukan satu benda kecil tersembunyi di bawah laci meja rias, sebuah ponsel tua dengan layar retak dan baterai kembung. Ponsel itu ternyata masih bisa menyala setelah dicas selama 1 jam. Saat dibuka, tidak ada aplikasi media sosial, tidak ada kontak tersimpan. Tapi di galeri, hanya ada satu folder, rahasia. Di dalamnya, puluhan foto dokumen. Salah satunya adalah surat perjanjian diam. Surat itu menggunakan kop rektorat dan ditandatangani oleh pihak kampus, keluarga Ayu, serta Farhan. Mata Dita membelalak. Isinya jelas, kesepakatan untuk tidak melanjutkan laporan terhadap Randy, dengan kompensasi bantuan biaya pendidikan Ayu dan keluarganya serta pengamanan nama baik menjelang acara pernikahan. Dita langsung menggigit bibir, tubuhnya menggigil. Surat itu menjelaskan semuanya. Ayu tidak pernah menyerah. Dia melawan, tapi semua pintu ditutup paksa di depan wajahnya. Bahkan orang yang dia percaya, menjualnya. Namun satu hal masih mengganjal di hati Dita. Siapa yang merekam video CCTV itu? Karena ponsel Ayu tak menyimpannya. Dan akun Keadilan untuk Ayu juga tidak terhubung dengan alamat email atau nomor yang dikenal.
Sampai kemudian, seseorang mengetuk pintu kamar kosnya malam itu. Seorang pria paruh baya dengan jaket lusuh dan helm ojek online di tangan. Wajahnya asing, tapi suaranya bergetar saat menyebutkan satu nama yang membuat Dita hampir menjatuhkan ponselnya. Aku. Om Budi. Paman Ayu. Kakak dari almarhum ayahnya. Dita menahan napas. Aku yang bantu Ayu kirim semua bukti. Tapi aku juga yang disuruh pergi dari keluarga karena tahu terlalu banyak. Om Budi kemudian menyerahkan sebuah flash disk dan selembar surat yang ditulis tangan oleh Ayu, ditujukan khusus untuk dirinya. Isi surat itu hanya 2 kalimat. Om, kalau nanti semua ini terbongkar, jangan biarkan mereka bungkam lagi. Jangan biarkan aku jadi berita 1 hari lalu dilupakan. Tangis Dita pecah. Tapi belum selesai ia menyusun langkah, tiba-tiba notifikasi dari akun keadilan untuk Ayu muncul di layar ponselnya. Postingan baru diunggah. Kali ini, sebuah video rekaman pengakuan Farhan. Wajahnya pucat, suara pelan tapi jelas. Ayu tidak mati karena bunuh diri, dia mati karena kami bunuh dia perlahan. Dengan diam. Rekaman Farhan membuat gempar. Seisi kampus diliputi keheningan yang ganjil, seperti badai yang menahan diri sebelum mengamuk. Para dosen mulai dipanggil media, rektorat menggelar konferensi pers dengan dalih klarifikasi, namun semua terlambat. Kebenaran sudah telanjur meledak. Akun keadilan untuk Ayu tak berhenti di situ. Satu demi satu bukti diunggah. Cuplikan tangkapan layar percakapan antara Ayu dan ibunya yang memaksa Ayu tetap menikah demi menjaga nama baik. Suara tangisan Ayu yang merekam dirinya sendiri di tengah malam. Juga foto cincin pertunangan yang ternyata dibeli paksa oleh Randy. Namun yang paling mengejutkan, muncul satu foto terakhir. Bukan berasal dari Ayu, bukan pula dari Om Budi. Tapi dari seseorang yang tak pernah diduga akan bicara. Randy. Dalam unggahan itu, disertakan caption singkat. Kalian pikir aku akan diam? Aku juga punya cerita sendiri. Kebenaran yang kalian agung-agungkan itu cuma sebagian. Publik mendadak terpecah. Sebagian tetap membela Ayu, sebagian mulai terguncang oleh narasi baru yang dibentuk oleh Randy. Ia mulai tampil di beberapa podcast dan media, membantah semua tuduhan, dan menyebut Ayu mengalami gangguan mental berat. Namun Dita tak tinggal diam. Ia menyadari, semakin lama kebenaran ditarik ke sana kemari, semakin banyak luka Ayu dijadikan bahan tontonan. Ia nekat mendatangi rumah orang tua Ayu. Rumah besar berwarna krem itu tampak sepi, tirai tertutup, namun mobil mewah terparkir di depan. Saat Dita mengetuk pintu, seorang wanita keluar, mengenakan mukena setengah terbuka, wajahnya pucat dan lelah. Ibu Ayu. Dita langsung mengulurkan ponsel. Ia memutar video suara terakhir Ayu yang belum pernah dipublikasikan. Bu, maaf kalau aku gagal. Tapi aku nggak kuat lagi. Semua orang suruh aku diam, pura-pura lupa. Tapi malam-malam aku masih mimpi, wajahnya masih muncul. Dia masih nyium aku, masih meraba tubuhku, dan semua orang anggap itu biasa. Aku anak perempuan, Bu. Bukan harga diri keluarga. Aku manusia. Ibu Ayu jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Aku cuma ingin Ayu menikah biar nggak malu, biar nggak digosipin. Dita menatapnya dengan mata penuh api. Dan sekarang, yang kalian sebut aib itu sudah mati.
tapi namanya jadi obor bagi banyak perempuan yang kalian bungkam. Ayu tidak akan jadi aib. Dia akan jadi ingatan. Saat itu juga, Dita meninggalkan rumah besar itu. Di belakangnya, terdengar teriakan lirih sang ibu di tengah suara azan maghrib yang menggaung di kejauhan. Dan malam itu, akun Keadilan untuk Ayu memposting satu gambar terakhir. Sebuah ilustrasi, seorang gadis kecil duduk di tepi jurang, dikelilingi tangan-tangan besar yang menutup mulutnya. Tapi di dadanya, ada cahaya yang menyala, menyulut nyala api ke langit hitam. Captionnya hanya satu kalimat. Kalian kira dia mati karena bunuh diri. Tapi kebenaran mati karena kita semua membiarkannya. 2 bulan berlalu sejak terakhir kali akun Keadilan untuk Ayu mengunggah sesuatu. Dunia maya kembali tenang, kampus mulai berjalan normal, dan semua pihak sibuk membersihkan nama masing-masing. Tapi luka di hati Dita tak pernah benar-benar pulih. Di atas pusara Ayu yang sepi, Dita duduk berjam-jam, memandangi nisan sederhana bertuliskan nama sahabatnya. Rumput liar mulai tumbuh di sela batu, dan bekas lilin-lilin doa dari mahasiswa yang sempat datang kini tinggal lelehan malam. Dita menyalakan lilin kecil, lalu membuka lembar terakhir dari surat yang Ayu tinggalkan padanya. Halaman itu kosong, kecuali satu baris kalimat di pojok bawah. Kalau nanti kau bertahan, lanjutkan hidupku yang gagal, Dit. Air mata Dita jatuh. Ia genggam tanah di depannya. Bukan hanya kehilangan yang ia rasakan, tapi warisan luka. Ayu telah memberikan nyawanya untuk menyuarakan ketidakadilan. Dan sekarang giliran Dita yang harus berdiri. Maka pada tanggal ulang tahun kematian Ayu, ia hadir sebagai pembicara dalam seminar nasional tentang kekerasan seksual di kampus. Auditorium penuh, kamera-kamera televisi menyorot panggung. Tapi Dita tak tergoda popularitas. Dengan suara lirih tapi tegas, ia membuka pidato pertamanya. Ayu bukan mati karena lemah. Dia mati karena dikhianati oleh orang-orang yang mestinya melindunginya. Dan lebih menyakitkan lagi, kematiannya dijadikan alat pencitraan oleh mereka yang dulu membungkamnya. Ruang menjadi hening. Aku tahu kalian ingin tahu siapa aku. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku saksi hidup dari perempuan yang sempat menganggap dirinya tidak berharga. Hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk menjual cerita, tapi untuk menyampaikan bahwa Ayu tidak mati sia-sia. Ia membuka jaketnya dan memperlihatkan kaos bertuliskan, "Aku teman Ayu." Sorak gemuruh menyambut. Sebagian menangis. Sebagian berdiri. Tapi di antara semua itu, Dita tetap diam. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu ini baru awal. Keesokan harinya, satu berita menggemparkan muncul dari media nasional. Rektor kampus Ayu ditangkap karena terbukti menghapus laporan kekerasan seksual dan menyuap pihak keluarga korban. Di hari yang sama, polisi menyatakan bahwa kematian Ayu akan dibuka kembali sebagai kasus yang dipaksa terlihat sebagai bunuh diri. Dan Dita, dengan tenang duduk di dalam ruang kecil berisi saksi-saksi lainnya, menggenggam flash disk pemberian Om Budi. Sambil menatap jendela, ia bergumam pelan. Ayu, sekarang semua mendengar. Tapi bukan karena kamu mati. Karena kamu berani hidup, walau cuma sampai napas terakhir. Cahaya matahari menembus kisi jendela. Hangat, tapi mengiris. Seolah Ayu sedang tersenyum dari langit, bukan karena keadilan datang, tapi karena akhirnya dia tak lagi sendiri. Tamat.